Kemudian saya akan menjawab soal nomor 2A, yaitu buatlah bagan lengkap pengelompokan jenis-jenis bahan aktif farmasi dan hasil farmakologisnya. Dapat kita lihat di sini jenis-jenis bahan aktif farmasi, yaitu bahan aktif farmasi sintetis, bahan aktif farmasi semi-sintetis, dan bahan aktif farmasi alami, di mana bahan aktif farmasi sintetis ini diperoleh secara langsung dengan metode konversi kimia. Bahan aktif farmasi semi-sintetis ini berasal dari sumber alami dan kemudian diubah secara sintetis menjadi produk akhir. Sedangkan bahan aktif farmasi alami ini secara langsung berasal atau diekstraksi dari sumber alami seperti tanaman ataupun hewan. Kemudian bahan aktif farmasi berpotensi tinggi yang mengacu pada kapasitas yang melekat dari suatu zat obat untuk merangsang aktivitas biologis pada jumlah tertentu. Kemudian intensitas aksi obat dalam bahan aktif farmasi ini berpotensi tinggi akan sangat tinggi, bahkan pada tingkat konsentrasi terendah. Semakin rendah nilainya, maka akan semakin tinggi potensi senyawa tersebut. Bahan aktif farmasi ini berpotensi tinggi secara khusus digunakan untuk pengobatan kanker. Adapun contoh bahan aktif farmasi yang berpotensi tinggi yang bagus itu seperti fentanyl, risperidon, carbamazepin, ada juga alprazolam. Fentanyl ini adalah obat opioid yang digunakan sebagai analgesik dan obat bius jika diberikan bersamaan dengan obat lain. Risperidon ini merupakan obat antipsikotik untuk meredakan gejala skizofrenia dan gangguan bipolar. Sedangkan carbamazepin ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati epilepsi atau obat yang mengalami kejang. Obat tersebut juga dikenal sebagai antikonvulsan ataupun obat anti-epilepsi. Dan alprazolam itu adalah obat yang bermanfaat untuk mengatasi gejala gangguan kecemasan. Obat ini juga biasanya diresepkan oleh dokter dan tidak boleh digunakan sembarangan. Ada juga bahan aktif farmasi yang tidak ampuh. Ini adalah bahan aktif farmasi yang memiliki potensi rendah dan tingkat dosisnya yang sangat rendah tidak mengubah DNA manusia. Ini berarti bahwa zat obat tidak memiliki kapasitas yang melekat untuk merangsang aktivitas biologis pada tingkat konsentrasi yang rendah. Bahan aktif farmasi berdaya rendah ini digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit pada manusia dan hewan. Contohnya itu seperti atorvastatin, ketorolac, anastrozol, tizanidin.